Saya Michael Sugijanto selaku Managing Partner dari Ansugilo. Dan topik pembahasan kali ini adalah orang sukses kenapa kok dibully. Ya. Sebelum kita memulai pembicaraan kali ini, mohon di like, subscribe, dan juga share video ini kepada teman-teman kalian yang mungkin sedang dibully. Ya, baik itu oleh teman-teman yang lain atau oleh netizen di sosial media. Nah, kalau mau bilang istilah bully atau perundungan, kita harus kembali ke masa di mana kita sekolah dulu. Kira-kira di zaman dulu itu, yang dibully itu punya karakteristik apa? Ya. Yang saya perhatikan, dan saya harap jawaban kalian sama dengan saya, adalah mereka yang mempunyai suatu perbedaan yang menonjol. Ya, entah itu karena faktor kepintaran, karena perbedaan tingkah laku di sekolah mungkin, perbedaan perlakuan dari guru, sampai ke perbedaan seperti etnis, agama, ras, dan lain-lain. Bisa juga karena penampilan fisik. Ya, kalau nggak terlalu jelek, bisa jadi terlalu ganteng atau terlalu cantik. Pasti itu menjadi sorotan dan akhirnya mendapat perlakuan yang berbeda dari teman-temannya. Itu kita harus pahami dulu. Konsep ya, orang yang dibully atau dirundung itu pasti memiliki perbedaan yang menonjol. Kenapa perbedaan tersebut menyebabkan orang itu disorot dan dibully? Nah, prinsipnya itu sama seperti tanaman. Ya. Kalau tanaman itu semua sama tingginya, maka semuanya akan mendapatkan sinar matahari yang cukup, sehingga semua akan bertumbuh bersama. Akan menjadi suatu anomali apabila ada satu tanaman itu berdiri lebih tinggi, ya, tumbuh lebih tinggi, lebih cepat dari yang lain. Dan itu akan menimbulkan masalah bagi yang lain secara tidak langsung. Ya. Kenapa? Karena dengan tanaman ini bertumbuh lebih cepat dan daunnya melebar kemana-mana, dia akan istilahnya casting a shadow. Ya, dia selain menutupi sumber matahari, dia juga akan menimbulkan bawahnya ini bisa jadi gelap karena kena bayangan dari daun-daunnya tersebut. Dan akibatnya tanaman-tanaman lain yang lebih pendek ini dia akan mengalami yang namanya stunting. Ya, sinar mataharinya kurang karena diserap semua sama yang tinggi. Kalau itu tumbuhannya beda mungkin nggak masalah. Ya, satunya mungkin pohon apel yang memang harusnya tinggi, satunya mungkin pohon tomat yang memang pendek-pendek. Ya, mungkin akan lebih nggak masalah, itu akan menjadi bagian dari sebuah ekosistem. Tapi kalau ini sesama tomat yang harusnya pendek-pendek, lalu ada satu yang tinggi, rantingnya panjang, daunnya lebat, ini akan mempengaruhi tumbuhnya yang lain. Sekarang saya translasikan perumpamaan ini ke kehidupan nyata. Bayangkan kalian berteman dengan teman-teman satu sekolah kalian. Ya. Dulunya kita sama-sama nih, sama-sama satu sekolah, satu kelas, ya, nggak ada yang menonjol. Suatu hari, kalian lebih sukses, lebih kaya, lebih terkenal. Maka setiap pertemuan reunian, nggak mungkin kalian ini nggak dibahas. Kenapa? Karena kalian secara nggak langsung akan casting a shadow. Dan menghalangi orang-orang yang mungkin datang ke reunian itu untuk mendapatkan sinar matahari yang saya translasikan sebagai attention. Ya. Ketika semua perhatian tertuju pada kita memang harus graceful, ya, harus rendah hati. Tapi jangan lupa, perhatian itu sebuah currency atau nilai tukar yang memiliki nilai. Ketika semua itu merujuk pada kita dalam pertemuan reuni 2 jam itu, artinya apa? Artinya yang lain ini tidak kebagian perhatian tersebut. Mereka yang datang mungkin merasa, wah saya sudah sukses nih, pengusaha dengan omset 10 miliar. Pasti saya dikerubungi banyak semut, teman-teman yang lain pasti perhatian saya. Tiba-tiba ketika dia datang, Anda datang sebagai pengusaha yang omsetnya 100 miliar. Atau pemilik brand terkenal. Atau artis ibu kota. Tentu saja perhatian akan menyorot kepada Anda semua. Semua akan berbondong-bondong mendekati Anda dengan berbagai maksud dan tujuan. Dan mungkin kalau Anda pernah kena kasus, yaitu yang akan dibahas. Sehingga yang tadinya datang dengan omset 10M dan berharap mendapatkan perhatian tersebut, jadi nggak dapat. Dan itu akan menimbulkan rasa iri.
Ketika teman yang harusnya dapat perhatian tapi nggak dapat karena kalian tumbuh lebih tinggi dan casting a shadow, ketika dia ditanya tentang kalian, pasti reviewnya negatif. Halah, dulu ini loh anaknya nakal, nggak niat sekolah. Halah, dia loh anak pinter, culun ikut olimpiade kerjaannya. Halah, 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 dan halah. Setiap kali saya ketemu sama orang, baik itu teman ataupun calon klien atau apapun lah, mereka akan bilang, wah kamu barusan viral ya? Wah ini jadi the next Hotman Paris bisa ini. Nah itu kan saya ketutupan ya. Prestasi saya ketutupan sama top tier Hotman Paris. Tapi saya nggak akan masalah dengan itu. Kenapa? Karena ini dua tumbuhan yang berbeda. Meskipun pekerjaan kita sama, tapi beliau udah memang lebih senior, udah levelnya di situ bahkan sebelum saya jadi pengacara. Bayangkan jadi temennya Hotman Paris. Setiap ketemu siapapun selalu dibilang, oh itu ya Hotman Paris, kamu kayak Hotman Paris, levelnya di sini. Pasti dia bilang apa? Iya itu dulu teman satu kelasku, nggak berapa pintar kok dulu di sekolah. Atau dulu gini kok, dulu gitu kok. Untuk apa? Untuk menyamakan kembali level yang dulunya sama, perceived equal. Sama kayak kasus DJ, ya, DJ Panda. Sekarang lebih terkenal. Nggak mungkin lah DJ baru ini iri sama beliau. Malah kalau bisa sekolah di tempat beliau supaya bisa bawa namanya DJ Panda. Saya murid DJ Panda. Tapi apa kabar dengan DJ yang startingnya itu sama atau mungkin berapa tahun lebih duluan daripada beliau? Yang sekarang kalau ketemu orang, loh kamu DJ, kenal DJ Panda nggak? Tahu DJ Panda nggak? Kira-kira mereka bakal ngomong apa? Ya pasti ngomong, oh iya kenal itu nggak baik orangnya, wah itu drama, kasus, gini-gini. Supaya apa? Supaya kembali sama. Ya, itu baru bicara soal ketutupan sinar matahari yang namanya atensi. Belum lagi kalau sinar matahari atau nutrisi ini namanya uang. Ya. Sadar atau tidak, dengan kita menjadi lebih tinggi, kita juga ambil rezeki dari piring orang lain. Bukan jatuh di piringnya lalu kita ambil, tapi rezeki yang harusnya jatuh di piring dia, itu jadinya jatuh di piring kita. Berapa banyak DJ yang kehilangan job atau jobnya menurun karena adanya DJ Panda. Maupun Anda pengusaha. Misalnya ini Anda dulu satu asosiasi ya, pengusaha misalnya air mineral. Lalu tiba-tiba 10 tahun, 20 tahun kemudian, yang lain meneruskan bisnis orang tuanya gitu-gitu aja, sedangkan kalian tumbuh pesat. Yang membuat mereka yang awalnya, oh iya, saya omset 10M, kamu 12, kamu 8, kamu 9, aman lah kita mirip-mirip. Ketika Anda muncul dengan omset 100 miliar, ya pastinya itu akan menimbulkan rasa iri. Dan dengan rasa iri itu mereka bisa ngomong macam-macam. Bahkan sampai nyerang kalian ya, wah itu mainnya pasti sama pemerintah. Karena dia tinggal di Jakarta, deket sama orang-orang kuat. Ayo, satu asosiasi kita serang. Kalian ditebang, tumbuh pendek, jadi sama seperti mereka. Nah, itu bisa dilakukan dengan berbagai cara. Contohnya, ini kirim intel untuk kerja di tempat kalian, lalu memberikan informasi ke mereka, lalu mereka menggunakan itu kepada pihak yang berwajib, kepada orang pajak, kepada siapapun untuk menjatuhkan kita. Itu hal yang lumrah. Maka dari itu setiap klien yang datang ke kita, kalau pengusaha, ya kita bilangnya, ya maklum Pak. Kalau Anda berkasus hari ini, artinya Anda itu sedang bertumbuh lebih pesat, lebih tinggi dari kompetitor Anda. Jadi nggak usah bingung, nggak usah kaget, nggak usah heran kalau mereka pada menyerang Anda. Tentu saja biasanya serangan itu nggak frontal ya. Apalagi budaya orang Indonesia ini kan unggah-ungguh, ewo pakewo. Pasti pinjam berbagai tangan orang lain supaya nggak bisa diatribusikan ke mereka. Itulah harga sebuah kesuksesan. Ya. Salah satu saja. Ketika Anda sudah berhasil dapat kesuksesan, jangan pikir harganya atau argonya berhenti berjalan. Kalau Anda nggak mau diserang, solusinya gampang sekali, Pak, Bu. Jadilah sama seperti yang lain. Bagaimana? Setuju nggak sama teori saya ini? Tolong tulis di kolom komentar, dan sekali lagi jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian yang mungkin sedang menghadapi masalah yang serupa dan perlu mendengar ini dari seorang pengacara yang hari-harinya didatengin sama orang-orang sukses yang kena masalah. Terima kasih.